Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Douki berwarna biru milik Yueru dan Douki tipe petir perak milik penjaga abu-abu saling bertabrakan dengan kejam. Tetapi hal yang aneh adalah setiap kali keduanya bertarung, mereka hampir seimbang. Yueru dan Liu In terus-menerus berputar-putar dengan penjaga abu-abu. Xiao Yan duduk bersila, dan semangat juang di seluruh tubuhnya menjadi gila saat ini, dan bahkan ruang di sekitar tubuhnya hancur. Xiao Yan juga tahu bahwa dia berada di puncak tahap awal dari 3 kaisar yang bertarung dengan bintang, dan dia hanya 1 langkah dari tahap tengah dari kaisar yang bertarung dengan bintang 3. Energi pendendam dalam tubuh sudah penuh, dan langkah selanjutnya adalah kunci terobosan. Di sisi lain, lihat 5 pertempuran lainnya. Pertama-tama, Wang Zhong bertarung melawan seorang wali. Saya melihat bahwa kain hitam di mata Wang Zhong telah menghilang tanpa jejak. Wang Zhong juga tahu bahwa kekuatan wali ini harus lebih dari tingkat puncak Dou di bintang 3. Jadi begitu dia bergerak, dia melakukan yang terbaik. Kain hitam di dahinya perlahan-lahan dilepas oleh Wang Zhong, dan napas kuat keluar dari tubuh Wang Zhong, yang juga merupakan puncak dari 3 bintang Dou Di. Pedang hitam di belakang juga memancarkan kekuatan yang menakutkan saat ini. Wang Zhong selalu disebut orang gila pedang. Di masa lalu, ketika dia berkompetisi dengan orang lain, dia membunuh banyak kontestan karena dia tidak mengendalikan pedangnya dengan benar. Dengan kata lain, Wang Zhong ini, yang dikenal sebagai sword maniak, akan lepas kendali. Dan kain hitam di mata adalah inti yang mengendalikan hilangnya kendali Wang Zhong. Sekarang setelah Wang Zhong melepas kain hitam, itu berarti Wang Zhong telah memasuki titik di mana ia dapat kehilangan kendali kapan saja. Sword King City King Zhong, tolong beritahu saya. Wang Zhong berkata kepada wali di depannya. Penjaga di depan Wang Zhong juga mengerutkan kening pada Wang Zhong. Jelas, penjaga merasakan kekuatan yang menakutkan dari mata kuat Wang Zhong dan pedang raksasa di tangannya, dan perang akan segera pecah. Tempat kedua, Berserker San Ming. Berserker San Ming disebut berserker karena suatu alasan. Tubuhnya memiliki garis keturunan berserker sejak dia masih kecil, dan dia dapat menggunakan tubuhnya untuk mengubah kekuatannya ke tingkat yang sama sekali baru dalam sekejap. San Ming mulai menjadi gila begitu dia muncul. Pakaiannya meledak, memperlihatkan sosoknya yang kekar, dan beberapa urat biru meledak di otot-ototnya ke berbagai tingkat, dan kekuatannya juga meledak pada saat ini. Puncak dari Samsung Dou Di. San Ming juga tidak menunggu wali untuk melakukan apapun, dan langsung menggunakan tubuhnya sebagai sarana serangan terbaik untuk menyerang wali di depannya. Hal yang paling kuat dari seorang berserker adalah kekuatan fisik, yang merupakan simbol kegilaan kekuatan hingga batas. Tempat ketiga adalah Shen Su dan Wu Huan. Mayat hidup tampak murung pada penjaga di depannya. Wu Huan adalah penyerang utama, dan dia adalah asistennya. Namun, setelah pertempuran sengit antara Wu Huan dan wali, pertarungan itu tidak dapat dipisahkan. Namun, orang mati yang hidup tidak berani mengembang terlalu banyak, karena penjaga yang mereka hadapi penuh dengan aura atribut api, dan mereka ditekan ke berbagai tingkat. Bagi orang mati yang hidup, aura maskulin atribut api hanyalah musuhnya. Brengsek. Orang mati yang masih hidup juga ditekan sampai mati oleh wali di depan mereka, dan seluruh kekuatan tubuh mereka dibatasi oleh 9 dari 10. Saya menyerang bagian depan, Anda menyerang bagian belakang. Wu Huan juga melihat situasi orang mati yang masih hidup, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya. Tempat keempat, Feng Yi dan Yao Mei. Ini adalah bagian paling menarik dari seluruh pertempuran tim yang terdiri dari kecanggihan Feng Yi dan pesona mempesona membuat orang tampaknya memiliki selera yang berbeda.
tetapi walinya bukan vegetarian dan tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada wanita cantik. Pesona iblis terus-menerus berkeliaran dan memakan wali dengan tubuh dan keterampilan bertarungnya. Feng Yi memancarkan semangat juang yang menakutkan ke seluruh tubuhnya dan menggunakan serangan jiwanya untuk membantu pesona iblis. Jelas, pertempuran di sini tidak akan berakhir dalam waktu singkat, karena kedua wanita itu tidak memiliki cara serangan yang sangat kejam, tetapi berjuang untuk mengkonsumsi dan menunggu dukungan juga merupakan metode. Tempat kelima adalah Xiao Yan dan yang lainnya. Tempat keenam terdiri dari pembangkit tenaga listrik lainnya di aula utama. Meskipun ada ratusan orang yang mengepung seorang wali, samar-samar dapat dilihat bahwa wali ini adalah yang paling kuat dari 6 wali. Bahkan jika dia bangun sekarang, kekuatannya belum pulih. Kekuatannya juga setengah langkah 4 bintang Dou Di. Anda harus tahu bahwa puncak Dou di bintang 3 dan Dou di bintang 4 tidak berada pada level yang sama. Jika dikatakan bahwa puncak Dou di bintang 3 adalah yang terkuat dalam menangkap kekayaan, maka Dou di bintang 4 setengah langkah bisa cukup untuk menangani 10 pusat kekuatan puncak Dou di bintang 3. Meskipun ada ratusan orang yang bertarung di tempat terakhir ini, beberapa dari mereka pasti berbakat dan kuat, tetapi jelas tidak ada yang akan memprovokasi mereka. Mereka hanya terus-menerus berurusan dengan penjaga. Bum bum bum. Seluruh tubuh Yueru diselimuti dendam Qian, dan dia terus-menerus berurusan dengan wali abu-abu. Yang aneh adalah bahwa sejak munculnya aura balas dendam Qian Yueru, tombak perak wali abu-abu tampaknya telah menghilang. Tapi Yueru juga dikalahkan oleh serangan penjaga abu-abu. Jelas, kekuatan jangka menengah Yueru dari Kaisar Dou bintang 3 masih agak sulit bagi penjaga abu-abu ini untuk berada di puncak Kaisar Dou bintang 3. Liu Yin jelas juga sangat terkejut dengan kekuatan penjaga abu-abu ini. Anda harus tahu bahwa bahkan pembangkit tenaga listrik dari puncak bintang 3 Dou telah dibekukan oleh ki pertempuran esnya sendiri. Bagaimana mungkin penjaga abu-abu itu bahkan tidak bisa menunda sedetik pun? Faktanya, kekuatan Liu Yin juga sangat tirani. Ketika Xiao Yan dan penjaga abu-abu menyerang, www.ukanshu.com diam-diam menembus kaki para penjaga dan membiarkan penjaga abu-abu bertarung. Pengalamannya sangat kaya, dan itu tidak ditemukan pertama kali. Ketika dia menyadari bahwa ki pertempuran sedingin es akan membekukannya, ki pertempuran yang lelah guntur di seluruh tubuhnya langsung meledak, dan dia menggunakan kekuatan ledakan guntur untuk membebaskan diri. Paf ngah. Liu Yin menyentuh tubuh burung biru es dengan kedua tangan, dan kemudian burung biru es membengkak dalam sekejap, tubuhnya menjadi beberapa kali lebih besar, dan napas juga membengkak pada saat ini, dan naik ke tingkat sebanding dengan Samsung Dou Di Peak. Pada saat yang sama, aura Liu Yin tampak sedikit lebih lemah, dan wajahnya pucat. Burung biru es memancarkan udara dingin ke seluruh penjuru, dan ruang di sekitarnya tidak bisa menahan diri untuk tidak membeku. Xiao Han, ayolah. Serang dengan kakak perempuan ini. Liu Yin juga menyeret tubuhnya yang lemah. Liu Yin adalah putra kebanggaan surga di kota 10.000 binatang. Budidaya mereka di kota 10.000 binatang adalah meminjam kekuatan monster dari diri mereka sendiri, atau meminjamkan kekuatan mereka kepada monster untuk memancarkan kekuatan yang kuat. Jelas, apa yang dilakukan Liu Yin saat ini adalah untuk meminjamkan semua kekuatannya kepada Xiao Han, sehingga Xiao Han memiliki kekuatan untuk menandingi wali, karena dia tahu bahwa meskipun kekuatannya meningkat saat ini, dia tidak dapat membantu wali. Sebaliknya, jika Anda meminjamkan kekuatan Anda kepada Xiao Han, Anda mungkin dapat menunda untuk beberapa waktu dengan dingin dan serangan Xiao Han. Dan Liu Yin sama sekali tidak khawatir Xiao Han akan melakukan serangan balik setelah menyerap kekuatannya sendiri,
karena dia telah tinggal bersama Xiaohan sejak dia masih kecil. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.